Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Senin 5 Oktober 2020, bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema kita berbunyi suatu pertanyaan, di mana adikmu itu? Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 9 yang berkata demikian. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Demikian firman Tuhan ini menjadi landasan renungan kita pada kesempatan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita umat manusia sesungguhnya bersaudara sebagai ciptaan Tuhan dan tetap menjadi milik Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita. Inilah kekayaan dan keagungan Tuhan, terlihat dari beragamnya manusia ciptaannya, beragamnya warna kulit, dan tersebar di seluruh muka bumi dengan membangun kebersamaan sebagai bangsa dengan satu negara. Beragam bahasa yang membedakan dan memisahkan kelompok demi kelompok, walaupun pada awalnya bahasa manusia itu satu. Tetapi di hadapan Allah, semua kelompok dalam keragaman tadi adalah sama. Mereka bersaudara sebagai ciptaan Tuhan. Tidak ada satu kelompok satu dengan yang lain yang lebih tinggi. Semua sama di hadapan Tuhan. Demikianlah kita seharusnya memandang dan menerima seorang demi seorang. Kita semua bersaudara. Sering kita dengar sapaan pemimpin bangsa kita yang berkata, "Saudara-saudara sebangsa dan setanah air." Memang sungguh kita bersaudara sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Sapaan ini menyatakan bahwa kita sungguh bersaudara, satu bangsa, dan juga berlandaskan firman Tuhan, kita ini sungguh bersaudara. Dalam satu nyanyian yang liriknya berbunyi, "Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara." Betul, saudara-saudara. Nyanyian yang lain berbunyi, "Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita." Memang sungguh kita bersaudara satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kali ini kita diingatkan bagaimana sikap dan tanggung jawab kita terhadap saudara yang kita sebutkan saudara tadi. Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bagaimana tanggung jawab kita di sana sebagai saudara? Saudara dalam keluarga, saudara sesama dalam lingkungan hidup kita, se-RT, se-RW, sebagai saudara di dalam jemaat gereja kita, sebagai saudara setanah air NKRI ini. Sekarang kita bercermin tentang tanggung jawab dan perlakuan terhadap saudara sebagaimana Tuhan bertanya kepada Kain, meminta pertanggungjawaban yang telah membunuh adiknya Habel. Firman Tuhan datang kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Pertanyaan ini meminta pertanggungjawaban dari Kain, yang sebenarnya dari sisi pertanggungjawaban bukanlah sesuatu yang susah.
bagi Kain, karena Kain bisa mengungkapkan apa yang terkandung dalam hatinya. Kalau panas hatinya, cemburu, iri hati, karena persembahannya tidak berkenan di hati Tuhan. Dia cemburu terhadap adiknya Habel. Inilah kesempatan dia mau mengungkapkan, dia bisa ungkapkan itu kepada Tuhan. Dengan kedatangan Tuhan dan dengan pertanyaan itu, Tuhan sangat terbuka dan membuka jalan atau jalur kepada Kain untuk mengungkapkan isi hatinya. Namun, bagaimana reaksi Kain? Bagaimana jawaban Kain atas pertanyaan itu? Apa jawab Kain? Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kita coba, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pahami, kita coba analisa jawaban Kain ini. Saya membuka pikiran kita. Pertama, ternyata Kain berdusta. Dia telah berdusta karena sesungguhnya dia tahu di mana Habel yang dia sudah bunuh, di mana jasad itu. Dia tahu. Kalau kepada sesama manusia, mungkin jawaban Kain ini bisa menyelesaikan persoalan. Dia berdusta, saya tidak tahu. Yang kedua, Kain sungguh tidak bertanggung jawab atas apa yang dia telah lakukan. Dia tidak mengungkapkan isi hatinya. Walau iri, cemburu ada di dalam hatinya, saat ini dia bisa sampaikan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ternyata dua hal sikap Kain ini, dua hati Kain ini banyak sekali mendasari sikap persaudaraan kita di tengah masyarakat kita. Iri hati dengan banyak hal membuat panas hati. Dan firman Tuhan katakan, dalam panas hati itu dosa mengintip, kemudian melampiaskannya dengan kejahatan. Sikap seperti ini banyak tersimpan di hati orang-orang di tengah masyarakat kita. Padahal kita sebagai anggota masyarakat bersaudara, paling tidak saudara sebangsa dan setanah air. Hati Kain seperti ini masih terlihat dari berbagai ungkapan-ungkapan di media sosial atau di aksi-aksi di tengah-tengah masyarakat kita dalam waktu-waktu belakangan ini. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, di sini kita tidak mencari kekeliruan orang lain, tetapi gema pertanyaan Tuhan kepada Kain yang perlu kita jawab, yaitu pertanyaan tadi, di mana Habel adikmu? Sekarang nama Habel bagi kita saat ini bisa saja tetangga yang sedang mengalami kesulitan, bisa juga anggota jemaat kita yang sedang sakit, atau mereka dalam masalah keluarga, atau mereka dalam masalah PHK. Apa jawab kita kalau Tuhan mengatakan, di mana saudaramu itu? Karena mereka semua adalah saudara, kita bersaudara di dalam Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan di samping kita. Ingatlah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, yaitu mengasihi, melampaui suku, bangsa, dan status sosial. Apakah kita juga menjawab seperti Kain, aku tidak tahu, apakah aku penjaga saudaraku itu? Kalau persaudaraan kita rendah atau merasa bukan saudara, maka pantas kita tidak tahu di mana dan bagaimana sesama kita itu. Seberapa kental, seberapa tinggi persaudaraan kita di masing-masing lapisan kehidupan kita. Keluarga kita, jemaat kita,
lingkungan tempat tinggal kita, sebagai sesama di tengah-tengah saudara sebangsa dan setanah air, sejauh mana, sekental mana persaudaraan kita itu menunjukkan tanggung jawab kita, kesediaan tanggung jawab kita satu dengan yang lain sebagai saudara. Saya mengajak kita merenungkan kadar persaudaraan kita dan pertanggungan jawab persaudaraan kita di tengah keluarga besar kita, di tengah jemaat kita, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Kita mencoba merenungkan dengan pertanyaan berikut ini. Pertama, Tuhan bertanya kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Menurut Anda, jawaban apa yang sebaiknya diberikan oleh Kain atas pertanyaan ini? Atau kalau Anda sebagai Kain pada saat itu, jawaban apa yang sebaik-baiknya diberikan kepada Tuhan? Yang kedua, coba renungkan, apakah ada saudara atau sesama kita yang telah menjadi korban, yang telah kita rugikan karena perbuatan kita, baik kerugian materi, baik non-materi. Yang ketiga, ini dengarkan dengan baik. Tuhan meminta tanggung jawab kita dengan pertanyaan, "Di mana si Anu, saudaramu?" Si Anu ini bisa kita ganti dengan nama yang kita lupakan dalam kesukaran mereka, yang seharusnya kita ingat tapi kita lupakan. Tuhan bertanya, "Di mana si Anu yang kamu lupakan itu?" Mari saudara-saudara, kita coba renungkan dengan 3 pertanyaan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami hidup dengan banyak saudara. Karuniakan rasa persaudaraan yang tinggi di tengah keluarga kami, di tengah jemaat gereja kami, di tengah masyarakat lingkungan kami, dan bagi sesama di tengah-tengah bangsa kami ini. Jauhkan kami dari rasa kebencian, permusuhan yang mendatangkan kekerasan. Dalam semua keragaman latar belakang kehidupan, jadikanlah itu ya Bapa, untuk kami saling menghargai satu dengan yang lain. Kami berdoa saat ini pemerintah kami, agar Tuhan karuniakan hikmat untuk menanggulangi wabah COVID-19 yang masih mencemaskan dan menjadi ancaman bagi kesehatan kami. Kami berdoa bagi kehadiran gereja Tuhan di muka bumi ini, agar mampu melayani, mendukung banyak orang dengan dukungan pastoral dan dengan dukungan tanda kasih bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa agar GKI, khususnya GKI Kuitang, mampu melayani sebagai perpanjangan tangan kasih Kristus, membangun persaudaraan yang tinggi, bertanggung jawab bagi banyak saudara dalam kesukaran. Dengar dan kabulkan doa ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus pengantara kami. Amin.